Halo, ketemu lagi kita di konten yang berkaitan masih dengan El Nino dan bagaimana Indonesia kondisinya di saat krisis dan juga El Nino nanti. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini, konten ini kepada teman-teman yang lain untuk bisa membangun channel lebih baik kawan-kawan. Dan yang menarik kita pembahasan adalah mengenai faktanya rupiah semakin tertekan dengan adanya perkembangan krisis sekarang ya. Ayo kita simak. Faktanya rupiah semakin tertekan atau melemah, padahal di saat bersamaan dolar Amerika Serikat juga melemah. Kenapa tidak ada pengaruhnya? Tapi rupiah seperti ada sebabnya sendiri melemahnya. Karena nilai rupiah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan atau lemahnya Amerika dolar secara global. Kadang American dollar di dunia sedang turun, tapi rupiah tetap ikut tenggelam. Itu memang sering bikin bingung ya. Ibaratnya gini, dolar itu arus laut global, sedangkan rupiah juga dipengaruhi kondisi mesin kapalnya sendiri atau ke dalam negerinya kita sendiri. Jadi walau ombak luar agak reda, kalau mesin dalam negeri panas, kapal pasti melambat dong. Nah, beberapa penyebabnya, yang pertama gini, investor asing melihat resiko Indonesia. Walau American dollar melemah terhadap euro, yen, atau pound sterling, belum tentu investor mau masuk ke rupiah, karena mereka juga melihat stabilitas ekonomi, defisit utang, politik, pajak, dan kepastian hukum, serta daya beli masyarakat. Kalau dianggap berisiko, mereka tetap simpan uang di aset aman. Yang kedua, permintaan dolar di dalam negeri tinggi. Indonesia masih banyak butuh US dollar untuk impor minyak, impor pangan, bayar utang luar negeri, beli barang industri. Jadi, walau US dollar secara global agak turun, permintaan dolar domestik tetap besar. Akibatnya rupiah tetap tertekan. Yang ketiga adalah cadangan devisa dan intervensi terbatas. Bank Indonesia memang bisa menjaga rupiah, tapi tidak bisa melawan pasar terus-menerus. Kalau terlalu banyak bakar devisa, cadangan bisa terkuras. Jadi BI biasanya hanya meredam, memperlambat, menjaga kepanikan, bukan membuat rupiah super kuat. Nah, yang keempat begini, uang asing lebih tertarik ke negara lain. Kadang investor memilih India, Vietnam, Amerika Serikat, ataupun komoditi emas obligasi negara lain. Jadi bukan karena US dollar sangat kuat, tapi karena rupiah kalah menarik. Market itu kejam, tapi jujur. Uang selalu mencari tempat paling aman, paling untung, paling stabil, seperti burung migrasi finansial. Kira-kira gitu ya. Tadi banyak suara kucing deh. Yang kelima nih, ada tekanan silent inflation. Ya, kadang angka resmi terlihat aman, tapi rakyat merasa harga naik, biaya hidup naik, daya beli turun. Kalau ekonomi domestik melemah perlahan, kepercayaan terhadap mata uang juga ikut tergerus. Rupiah termasuk mata uang emerging market ya, yang keenam nih. Saat dunia takut, mata uang berkembang sering kena duluan, karena investor global berpikir belum aman. Pegang aset besar dulu. Makanya rupiah, baht, peso, ringgit lebih mudah goyang daripada mata uang negara besar. Dalam sudut pandang trader forex, kadang chart USD IDR bukan cuma cerita dolar kuat, tapi gabungan statement sentimen global, kebutuhan import, arus modal asing, psikologi market, kondisi fiskal Indonesia, kepercayaan jangka panjang juga salah satunya. Makanya fase aneh US dollar global melemah, tapi USD IDR tetap naik. Karena market sedang berkata begini, masalahnya bukan hanya dolar, tapi kepercayaan terhadap rupiah itu sendiri. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau ada komentar, silakan memberikan komentar di kolom komentar, dan ada yang bertanya ingin ngebahas apa, silakan request ya. Dan bagi yang ingin bergabung dengan Lilo Class, silakan kontak nomor di bawah ini.